Pak Alex, silakan. Terima kasih, Ibu Ketua. Kalau hari ini kita memagar laut, bisa jadi besok kita akan membingkai langit. Forum rapat yang terhormat hari ini kita adakan, tujuannya adalah untuk menjawab sedemikian banyak pertanyaan di masyarakat. Forum rapat yang terhormat hari ini untuk memperjelas apa yang kemudian menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Banyak hal harusnya bisa kita ungkap hari ini. Kenapa? Ini kan bukan kejadian yang baru terjadi. Hari Senin dipagar, hari Rabu dibongkar. Tidak seperti itu, Pak. Kalau kita cermati, ya, ada pemberitaan dari pertengahan tahun lalu soal pagar laut ini. Di Desember heboh, ribut, kan begitu. Yang tahu-tahu kemudian panjangnya, nah ini izin saya kutip dari Ibu Ketua, setengah tol Jagorawi. Sedemikian panjangnya. Kemudian ada perintah dari Pak Presiden, Panglima tertinggi, bongkar. Kalau sudah diperintah ya berarti ada yang salah. Dan perintah itu bukan kemarin, Pak. Sehingga kan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Sedemikian banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Mohon izin Pak Menteri, bukan hanya 2 pasal yang seperti di paparan Bapak. Banyak lagi, Pak. Apa kaitannya dengan lingkungan hidup? Belum lagi dengan peraturan menteri. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya kami harapkan bisa terjawab hari ini. Karena inilah forum untuk pertanggungjawaban kami terhadap publik, terhadap konstituen kami. Contoh pertanyaannya, apa betul pagar laut ini terkait dengan PSN? 2, apa betul pagar laut ini kaitannya dengan PIK 2? Kalau apa yang dipaparkan ya semuanya masih jadi bahan pertanyaan terus kok. Semuanya jadi normatif. Saya harapkan kemudian Pak Menteri beserta jajaran hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang detail seperti itu. Apalagi yang seperti disampaikan oleh Pak Daniel atau siapa tadi, bahwa Bapak juga didukung oleh institusi Polsus ya, yang punya hak untuk menyelidiki. Dan saya rasa sudah cukup waktu yang panjang kok untuk kemudian kita bisa mengungkap ini. Jadi saya harap forum ini bisa atau mungkin, Pak Menteri. Karena tadi semuanya bersepakat ada koordinasi mungkin yang terhambat atau apa. Maka Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa memfasilitasi. Apakah kemudian dalam bentuk panja atau dalam bentuk pansus? Kalau memang itu yang kita butuhkan. Hakikatnya adalah kita ingin kemudian ini diungkap seterangnya, sedetailnya. Siapa sih yang bertanggung jawab? Bukan hanya soal pembongkaran, Pak. Kita bukan bongkar pasang kok. Jadi itu saja dari saya, Bu Ketua, supaya bisa lebih dipertegas, lebih dirincikan, lebih terbuka, dan lebih transparan. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi dari unsur pimpinan, kami persilahkan Pak Menteri untuk menjawab. Nanti kalau ada pendalaman, ada 2 anggota kita batasi untuk melakukan pendalaman. Silakan. Terima kasih Bu Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh anggota DPR RI. Jadi beberapa pertanyaan dari Pak Sony PDIP tadi ya alhamdulillah itu sebetulnya sama dengan kita. Jadi kalau secara umum saja barangkali bisa saya sampaikan begini. Izin Bu Ketua, tolong Pak Menteri agak dekat sedikit.
kayak kurang energi gitu loh, mau ngomongnya. Belum sarapan, Pak. Siap. Jadi apa namanya, saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Contoh misalnya kita kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif apakah ada pengajuan KKPRL ataukah mungkin sedang proses ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu, karena memang kita juga sudah melakukan ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu apa namanya reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak. Kita segel dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkar kan memang ada budgetnya juga. Lalu yang kedua nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini itu budgetnya dari mana atau nanti jadi ketemuan BPK terus siapa yang tanggung jawab. Kan pusing juga kita. Lalu kemudian kalau belum ada keputusan, karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan siapa yang memasang dan kemudian ketahuan selain denda juga dia harus membongkar. Begitu, yang bersangkutan harus membongkar, bukan kita yang membongkar gitu lah. Itu salah satu. Teman gimana ya, netizen kan seperti tadi yang Bapak sampaikan di ujung sana mengatakan loh kok dibongkar dilarang kok nggak boleh. Padahal kan harus juga kita edukasi secara hukum. Kan negara ini kan bukan yang asal-asalan, ada hukumnya juga begitu loh. Jadi siapa yang melakukan itu tanpa bertanggung jawab, kemudian kita harus meminta bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada buktinya kan sulit. Bisa bukti itu bisa melalui foto, bisa melalui video, ya bisa juga gitu. Tapi sekali lagi itu ada anggaran juga untuk melakukan itu semua. Oke, tapi kemudian kami menganggap bahwa kemarin secara bersama-sama, jadi kami berkoordinasi dengan Angkatan Laut, lalu kemudian kami menyatakan bahwa jangan hanya sendiri tetapi semua. Ada dari kepolisian juga, ada dari Bakamla, kemudian ada dari KPLP, ada dari kami, ada dari Menteri ATR, karena kebetulan Menteri ATR juga di situ ada juga kasus sudah diterbitkan HGB saya nggak tahu di wilayah sebelah mana, itu nanti saya jelaskan soal itu. Dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Pimpinan Komisi 4 dan Wakil Pimpinan Komisi 4. Jadi artinya nanti kalau ada pertanyaan kenapa gitu ya ini memang harus tuntutan masyarakat harus dibongkar. Nah itu artinya begitu. Kenapa kalau misalnya dipertanyakan ini anggarannya dari mana? Di sana pun ditanya kami oleh wartawan juga ditanya kami. Anggarannya dari mana Pak? Kami katakan patungan. Ya, kami mengirim pasukan dari KKP ada 460-an. Kemudian dari masyarakat nelayan juga 1.100 kalau nggak salah. Terus 750 dari TNI Angkatan Laut. Dan hari ini masih berlangsung terus dan berjalan membersihkan itu. Dan itu bentuk pertanggungjawaban yang bisa kami lakukan di tengah juga situasi kadang-kadang memang netizen atau masyarakat itu nggak mau tahu. Yang penting pokoknya harus bersih begitu saja. Ya itulah. Tapi ya sudah, memang itu yang harus menjadi
hal yang harus saya hadapi, dan pelan-pelan mudah-mudahan nanti semakin dipahami, masyarakat juga semakin paham. Terus kemudian yang kedua, soal kemudian ada HGP dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGP atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya itu hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana, salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut, mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin, atau di pulau-pulau sekalipun, ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Mungkin ini sebelah kiri saya Pak Sekjen, ini Profesor Hukum, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ketentuan-ketentuan tupoksi kita terhadap itu Pak. Mohon izin Ibu Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Ketua Komisi 4, para pimpinan dan para anggota Komisi 4 yang saya muliakan. Saya mohon izin untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, supaya apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini semakin jelas. Perlu kami laporkan bahwa kewenangan KKP terkait dengan kelautan berbeda dengan kewenangan KKP yang terkait dengan perikanan. Kalau perikanan, KKP itu mempunyai kewenangan sebagai PPNS perikanan, sehingga punya kewenangan melakukan upaya paksa terkait dengan pemanggilan, terkait dengan penangkapan, penahanan, sita, geledah, dan kemudian pemberkasan. Sedangkan KKP kewenangannya terkait dengan pelanggaran kelautan, terkait dengan kelautan, khususnya tentang pengelolaan ruang laut, itu hanya mempunyai kewenangan kepolisian khusus yang sifatnya kewenangan sangat terbatas dan non-justisial, sehingga hanya bisa menentukan siapa pelaku untuk penentuan denda administratif. Berbeda dengan PPNS, kewenangan PPNS khususnya untuk perikanan. Tapi untuk kelautan sendiri, di Undang-Undang Kelautan itu tidak ada menentukan penyidikan terhadap undang-undang yang terjadi di kelautan. Tidak juga diatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Oleh karena itu sebenarnya tujuan kami itu melakukan pemeriksaan bukan melakukan proses lidik-sidik, tapi pemeriksaan dalam rangka menegakkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pelanggaran pengelolaan terhadap ruang laut. Apabila memang nantinya harapannya kuat sekali kepada KKP untuk bisa melakukan tindak pemeriksaan ulangi lidik-sidik terkait dengan tindak pidana di bidang kelautan, itu memang perlu ada penguatan dan ada legitimasi kami dalam Undang-Undang Kelautan. Nanti mohon dibaca kembali untuk Undang-Undang Kelautan itu memang tidak ada tentang kewenangan penyidikan dan siapa penyidiknya. Dan terkait dengan situasi kita yang alami saat ini, memang untuk upaya paksa dan menentukan siapa nanti pelakunya kami bisa, tetapi hanya sekedar terbatas terkait dengan nantinya akan menentukan siapa pelakunya dan menentukan berapa denda administrasi yang akan ditetapkan. Dan nanti kami akan coba untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, jangan sampai nanti KKP terlalu ke depan menjadi salah, menjadi obskur semuanya,
dan ini akan menjadi beban terhadap KKP sendiri. Oleh karena itu kami selalu hati-hati dalam menentukan langkah, dan nanti semoga ke depan kami bisa melakukan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain. Kira-kira yang mempunyai kewenangan terhadap melakukan penindakan terhadap pagar laut ini khususnya, itu aparat penegak hukum yang mana, supaya proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan bisa menentukan secara material siapa pelakunya, sehingga untuk proses penyidikan yang nanti akan dibawa ke ranah criminal justice system di pengadilan akan lebih tuntas. Namun saat ini dari KKP hanya ranah administrasi, karena hanya melakukan penegakan terhadap peraturan Menteri KP, dan terkait nanti siapa pelakunya baru bisa kita kenakan denda administrasi. Saya rasa itu perlu penjelasan lebih lanjut dari kami sebagai Sekjen untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu. Jadi tadi seperti Pak Arif Rahman dari Nasdem sudah, mudah-mudahan sudah jelas ya, sudah dijawab sebetulnya sama Pak Riono tadi dari PKS. Jadi kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Nah, ini kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut, kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo, dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab.